Ya, saat ini saya bersama anak kedua saya ya, baby Iza ya. Iza lahir di Madura. Jadi ini adalah baby saya yang kedua setelah Safira. Memang jarak antara Safira dengan Iza ini cukup lama ya daripada setelah Iza, karena setelah Iza baby itu beruntun datang hingga saat ini gitu. Jadi waktu memang pertama dengan Safira ada jarak sekitar 4 bulan, karena Safira pertama kali saya ambil adalah akhir di bulan Februari, kemudian Iza lahir pada tanggal 12 Juni. Jadi 2 hari kemudian Iza ini secara resmi udah menjadi baby saya. Jadi waktu itu karena di awal pembukaan pandemi di Bali, jadi saya kesempatan itu luar biasa. Bulan Juni itu pertama kali setelah saya libur lama ya, libur karena pandemi ya di Bali, karena sangat tergantung pariwisata. Jadi di bulan Juni itu tamu sudah mulai datang dan kesempatan saya untuk bisa bekerja mendapatkan uang, karena memang kebutuhan ya jelas pasti akan banyak yang harus saya cari gitu. Jadi sambil dibantu oleh babysitter, ada 2 babysitter kala itu setelah lulus sekolah sertifikasi babysitter bantu saya. Jadi ngerawat Safira juga merawat Iza. Ada ceritanya, jadi waktu itu saya karena sibuk hampir tidak pernah libur. Di bulan Juni saya juga padat jadwal saya untuk bekerja ya, membawa turis, karena memang pekerjaan utama saya adalah mengantar turis-turis Perancis. Jadi pas musim-musim ramenya, antara saya harus bekerja dari pagi sampai malam, nanti saya langsung juga harus ngomong bayi, ngantar ibu hamil, karena juga ada beberapa ibu hamil yang memang sudah berada di yayasan gitu, diperiksa USG dan sebagainya. Waktu tanggal 14 tepatnya ya, tanggal 14 itu saya ditelepon oleh sahabat saya Pak Rois yang juga memiliki misi sama dalam menyelamatkan bayi. Saya ditelepon sampai 5 kali gitu. Tapi nggak mungkin saya angkat karena waktu itu saya sedang membawa tamu. Saya silent ketika saya ngantar waktu itu ke Jimbaran untuk ngantar tamu saya untuk dinner. Saya buka, ternyata ada miss call dari Pak Rois. Kemudian belum sempat saya telepon lagi, ternyata telepon ke-6 itu masuk dan langsung saya berbicara dengan Pak Rois bahwa Mas Burhan, ini ada baby lagi, kira-kira siap apa? Ya saya selalu siap apapun. Udah akhirnya saya bicara dengan bapak ya, dari bapaknya Iza, bilang kalau ada masalah. Jadi ada masalah dalam apa yang mereka alami hingga akhirnya Iza ini lahir kemudian sesar ya, lahir sesar dengan keterbatasan biaya, dibantu juga temannya. 2 hari setelah kelahiran itu boleh keluar dari rumah sakit, langsung dibawa ke Semarang tanpa pemberitahuan juga ke sahabat saya Pak Rois. Jadi setelah itu telepon, setelah menceritakan ya latar belakang dan kondisinya, akhirnya ya tentu saja langsung saya terima. Hari kelima itu saya langsung terbang ke Semarang, dan pertama kali usia 5 hari ya. Saya ambil Iza itu waktu itu berusia 5 hari dan sangat mungil ya, seperti mungil saat ini ya. Ini minum susu. Ya, usia 5 hari. Nah ini saya pikir kan waktu itu langsung bisa saya bawa ke Bali. Jadi usia 10 hari itu saya langsung bawa ke Bali dengan mobil, dibantu oleh 2 teman saya untuk mengendarainya, gantian gitu. Tapi ternyata dalam perjalanan memang nggak mudah, karena memang sangat-sangat masih newborn ya. Jadi sampai saya butuh waktu 3 hari untuk sampai ke Bali, karena nangis terus di setiap perjalanan, karena saya juga belum pengalaman untuk membawa baby gitu. Jadi saya istirahat di tempat teman saya di Surabaya, kemudian selama 1 hari sudah kondisi oke, akhirnya kita lanjut ke Bali lagi. Dari pengalaman Iza inilah akhirnya saya memutuskan bahwa jika ada newborn baby, kita tetap
akhirnya menunggu sampai minimal itu 1 bulan. Jadi nanti tetap kita lihat kondisi 1 bulan itu udah oke apa belum gitu. Karena perjalanan juga lewat darat, lagi pula kalau nyubur untuk naik pesawat jelas tidak mungkin gitu. Jadi kita tetap stay dulu, kita rawat dulu di Semarang, kemudian setelah 1 bulan lebih baru kita bawa ke Bali. Nah, waktu itu saya bawa Iza bersama seorang ibu hamil. Nah, seorang ibu hamil juga usia kandungan 6 bulan. Dan sekarang juga udah lahir babynya. Jadi 1 ibu hamil dan 1 baby Iza ini. Kalau saya lihat dari beberapa case ya, kenapa sampai terjadi seperti ini, memang permasalahan utama ya sebenarnya karena hamil yang memang tidak direncanakan dan di luar nikah. Jadi ketika sudah terjadi dan akhirnya bingung dari pasangan ini termasuk beruntung ya. Iza itu termasuk beruntung karena Iza memiliki sosok bapak yang luar biasa, yang sangat berkeinginan bahwa mereka ingin mengambil lagi Iza untuk menjadi bagian dari keluarga. Jadi ada kendala permasalahan khususnya dari keluarga bapak maupun ibu dari Iza ini. Ya, permasalahan budaya, ya permasalahan ekonomi dan lain sebagainya gitu. Kalau saya lihat memang ya seperti sinetron ya, jadi kadang-kadang seperti sinetron, seorang pasangan yang mereka menjalin hubungan yang baik tapi dengan latar belakang keluarga yang sangat kontras gitu. Mungkin dalam sinetron itu sering kita lihat, mungkin itu hanya tidak nyata, tapi kenyataannya ya saya lihat nyata. Jadi seperti seorang yang seseorang yang dari keluarga tidak berada lah, tidak secara ekonomi ya sangat terbatas, kemudian dia dapat pasangan dari keluarga yang sangat kaya misalnya. Otomatis ya terjadi begitu banyak permasalahan antar keluarga ini, tapi ya baby terlanjur ada gitu ya. Ini yang tidak gampang. Jadi berjalannya waktu memang butuh waktu, permasalahan keluarga, permasalahan ekonomi dan lain sebagainya. Sejak merawat Iza dari awal ini, karena yang pertama itu Safira secara fisik memang bagus ya, karena juga 6 bulan baru vaksin pertama kali imunisasi. Tapi Iza ini kita vaksin otomatis dari awal ya, dari vaksin awal karena usia dini, jadi tetap sesuai jadwal. Tapi juga nggak mudah karena mungkin secara kondisi fisiknya tidak sekuat Safira. Jadi Iza ini ya sering mengalami beberapa kendala, terutama ya flu, ya ada kendala di pencernaan, ya di BAB, ya bolak-balik juga ganti susu gitu. Jadi karena awal-awal memang nggak bisa susu formula, jadi Iza memang saya berikan susu soja ya, lebih cocok dia. Tapi tentunya saya konsultasi selalu dengan dokter gitu. Dan akhirnya hingga saat ini udah bisa kembali lagi seperti baby-baby yang lain beranjaknya usia gitu. Ya secara umum jika dibandingkan dengan baby-baby yang selanjutnya yang dalam kondisi lebih mengkhawatirkan seperti bayi prematur hanya 1,6 kg, kemudian ada yang sakit bawaan, untuk mengobatinya dan lain sebagainya ya termasuk lancar lah. Untuk Iza ya tidak terlalu banyak kendala. Dan perkembangan Iza ini salah satu baby yang sangat lincah ya. Memang dari bayinya memang Iza ini sangat aktif ya. Jadi sangat aktif dari mulai merangkak, mulai dan belajar berjalan dan akhirnya berjalan dengan cepat karena ya memang langsing. Jadi ya sangat lincah gitu.
di antara berapa ya, hingga saat ini kan ada yang kami rawat itu akan ada total ada 34 baby ya, dari yang ada di Bali maupun yang ada di Semarang. Kita ada kendala sebenarnya terutama masalah kesehatan, jadi BPJS ya, karena dimanapun baby ya kita rawat sebaik-baiknya tetap aja ada aja yang sakit dan pasti harus segera kita bawa ke dokter atau ke rumah sakit. Di Bali, khususnya di Bali Baby Home sendiri, Iza termasuk satu di antara 2 baby yang memiliki asuransi BPJS. Jadi ya karena ibunya juga memiliki BPJS, jadi kalau ada kendala sakit dan lain sebagainya ya sangat ya membantu, dalam artian mengurangi beban yang harus dikeluarkan oleh yayasan, karena secara umum memang biaya operasional yayasan hingga saat ini memang belum bisa menutup, dan menutupinya ya saya harus putar-putar uang sebaik mungkin supaya bisa tercukupi gitu. Tapi tetap perawatan baby ya harus tetap nomor 1 ya. Harapan saya juga semua baby yang kami rawat itu ya dari sejak kami terima memiliki BPJS, tapi ya memang proses dan lain sebagainya kita butuh waktu, kita butuh banyak kerjasama dengan pemerintah, ya tidak bisa cepat seperti itu. Jadi mungkin saya harus banyak ini ya, minta beberapa kerjasama terutama dengan dinas kesehatan, baik mungkin ya pemerintah daerah hingga ke Kementerian Sosial di pusat.